lagu slow ya. Amin saudara. Kita akan siapkan hati kita akan buka ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan kami percaya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu
Kau membuatku berharga di matamu selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau anggap kami berharga. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Segala-galanya tak Kau berikan bagiku, segala-galanya Kau curahkan bagiku. Kau cukup bagiku Tuhan, Kau cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Ku berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekalipun Tuhan, doa-doa kami tidak dijawab oleh Engkau Tuhan, belum dijawab Bapa. Sekalipun belum ada jalan keluar Tuhan di depan kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Ini penyembahan kami Tuhan, ini rasa syukur kami Tuhan, bahwa Engkau Allah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Haleluya Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, namamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini, ku ada. Doa buka diserahkan kepada Ibu Esther. Karena Tuhan baik dan teramat baik alami, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak, kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hampir sepanjang tahun ini Engkau menyertai kami. Kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. WBI, Queen Esther dan Mbak Belia Tuhan boleh berfellowship bersama. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sertai ibadah malam hari ini. Kami percaya ruangan ini, area ini sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kuasa Roh Kudus menguasai seluruh area ini Tuhan. Kami percaya niat-niat jahat yang diarahkan pada kami pada malam hari ini Tuhan tidak akan pernah mempan, tidak akan pernah tembus karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Pagar perlindungan Tuhan ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Bilang Kau memberkati semua yang
akan Tuhan terlibat dalam pelayanan ini, WL Singer, bahkan sebentar Tuhan ada narasumber, biarlah Roh Kudus sendiri akan berbicara di hati mereka dan menyaksikan kemurahan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk di-share, dibagikan kepada kami. Itu sebabnya kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami mendengar Tuhan dan fokus kepada Tuhan, boleh mendapat sesuatu yang baru, mendapat sesuatu kekuatan Tuhan, mendapat pembelajaran dari setiap talk show sebentar yang akan kami dengar Tuhan. Tuhan menguasai kami semua, Roh Kudus, biarlah Tuhan mata kami tetap tertuju kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mulai ibadah ini, kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. So, enggak perlu mau duduk kan? Langsung jodoh orang. Kasih tos dulu, bilang semangat. Kita memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang terbaik. Woo. Yes Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita menyanyi dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatilah yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hanya yang ku alami, ya kehendak
Yesus paling baik. Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Dari awal. Makasih banyak Tuhan Yesus for hari-hari hidup yang torang rasa. Dalam susah dek sana, Tuhan ada dek torang. Tuhan Yesus sangat baik buat torang. Makasih banyak Tuhan Yesus for hari-hari hidup yang torang rasa. Dalam susah dek sana, Tuhan ada dek torang. Tuhan Yesus sungguh baik buat torang. Ini bergantian yang menyanyi, DP Revi ini menyanyi. Dari pertama Babe Elia. Tuhan Yesus paling baik. Yang merasa Babe? Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Gantian sekarang WBI, ibu-ibu. Paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom Babe dan WBI. Yang Babe boleh angkat tangannya dan katakan Wuh. Nah, sekarang ibu-ibu mana suaranya? Aduh, ibu-ibu masih mengantus tuh ini. Coba ibu-ibu mana suaranya? Luar biasa. Saudara, di zaman modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta transparansi informasi, kini pernikahan bukanlah hal yang sakral lagi. Nilai pernikahan mulai tergerus dengan kebenaran diri sendiri. Dulu, janjinya sehidup semati. Tapi saat masalah datang silih berganti, yang dicari bukan solusi, tapi lari cari pengganti. Mari orang kembali menyadari bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah sendiri dan punya tujuan serta misi. Amin. Malam hari ini tema talk show kita adalah Growing Old Together in God's Love. Yang artinya, tahu-tahu Bapak Ibu, jadi sampai tua, sampai rambut putih, sampai nenek, sampai kakek, sampai opa, sampai oma. Orang sama-sama bertumbuh, sama-sama tetap dengan pasangan yang dulu, bukan pasangan yang baru. Amin.
Dan kita tahu kita tidak mampu tanpa kasih Tuhan. Dan malam hari ini ada 2 narasumber yang akan memberikan kita inspirasi dan motivasi. Bagaimana kedua pasangan ini sudah melewati kehidupan pernikahan yang dua-duanya sudah lewat dari 20 tahun. Wow, luar biasa. Mari kita kita sambut pasangan yang pertama, keluarga Sukmana Ibasan. Bapak Yohanes dan Ibu Stella, mari silakan maju ke depan. Bapak Simon dan Ibu Stella ini sudah melewati 23 tahun pernikahan. Oh, tidak ada fotonya ya. Dan sudah dikaruniai, silakan duduk. Dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang sudah mulai beranjak dewasa. Silakan di sini, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Aman? Puji Tuhan, luar biasa, santai. Silakan duduk, Pak. Ya. Kita bincang-bincang santai dengan narasumber kita pada malam hari ini. Jadi sebelum nanti Bapak dan Ibu mau kesaksian, bagaimana selama 23 tahun ini bersama dengan orang yang sama, apakah cintanya masih sama? Ya, seperti yang dulu kala atau semakin bertambah atau semakin berkurang? Ada fakta dari kedua pasangan ini ya Bapak Ibu. Jadi awal bertemunya di Ambon ya Bapak dan Ibu tahun 98. Itu sebelum kerusuhan sudah bersemi cinta-cinta. Dan akhirnya menikah. Dan banyak perbedaan antara Ibu Stella dan Bapak Simon. Secara umur, secara latar belakang ya Pak ya. Banyak sekali perbedaan. Tapi kalau sampai hari ini masih tetap bersama-sama itu pasti ada sesuatu yang lain daripada yang lain begitu. Kalau Pak Simon bilang dulu awal jatuh cinta dengan Ibu Stella itu karena melihat kulitnya yang coklat. Menurut data yang dihimpun oleh tim kami, begitu pengakuan dari Bapak. Sekarang Ibu Stella jatuh cinta dengan Pak Simon ini pertama kali karena apa? Coba diceritakan ini. Pasti dulu bukan seperti ini ya Bu ya. Bagaimana Bu Stella? Jadi awal pertemuan itu kebetulan kita waktu itu kerja di salah satu bank dan Pak Simon ini nasabahnya. Oh, nasabah prioritas ini kayaknya ini. Terus jadi waktu itu belum pacaran karena sebetulnya kita juga ada punya tunangan begitu. Orang berteman, cuma berteman dan waktu itu Pak Simon orangnya sangat baik, sampai saat ini masih tetap baik. Haleluya. Murah hati dan sampai sekarang ini masih tetap seperti itu, suka berbagi. Jadi kebetulan Pak Simon ini suka kasih kita roti dan es krim. Makanan apa ya kesukaan pada saat itu mungkin sampai sekarang anak-anak remaja dan pemuda-pemudi tetap suka begitu. Jadi sebagai karyawati di salah satu bank ya Pak Simon suka memberikan es krim dan roti. Itu saja. Oke, jadi berawal dari es krim dan roti hatinya langsung luluh ya Pak ya, luar biasa. Sekarang Pak Simon boleh sharing bagaimana kehidupan pernikahan selama 23 tahun dengan Ibu Stella, up and down-nya, silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatannya, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bugem yang memberikan waktu untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Jadi awal dari ibadah ini yaitu tema menua bersama dalam kasih Tuhan, itu sebenarnya ide dari ketua WBI. Jadi memang biasa kalau kita di dalam grup, saya kirim di grup dulu, tolong siapa yang mau. Nah ide itu dari ketua WBI dan saya tanya alasannya apa menua bersama dalam kasih Tuhan. Ibu WBI mengatakan bahwa walaupun ada 9 janda di sebelah kiri, 9 duda di sebelah kiri, tetap yang ada, yang Tuhan sudah kasih, kita tekuni bersama, kita cintai bersama. Makanya muncullah ide bahwa
temanya yaitu menua bersama, menua sampai tua dalam kasih Tuhan. Nah, saya lanjut untuk sharing mengenai pernikahan kami yang sudah Januari nanti tanggal 2 2026 kami genap 24 tahun. Kami ya seluk-beluk tetap ada suka duka, hubungan renggang, saling marah itu biasa di dalam keluarga. Tapi yang jelas bahwa semua itu tidak menghalangi kami untuk tetap bersatu. Bahwa inti dari keluarga yaitu masing-masing saling mengampuni. Tidak mungkin saya sebagai seorang suami tidak punya kesalahan. Tapi ya tidak mungkin juga saya sebagai suami harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga. Itu jelas yang harus dipunyai sebagai seorang suami. Tetapi intinya yaitu kami walaupun mungkin saya pernah salah ke dia seringkali dia tetap mengampuni apa yang saya perbuat. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi perjalanan 23 tahun itu tidak mudah Bapak. Sama sekali tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kami keterbatasan ekonomi sebenarnya. Kalau di dalam hal ekonomi memang Ibu sudah tahu bahwa saya cuma kerja sebagai karyawan toko. Nah kebetulan Ibu kerja di bank. Dan yang paling terkesan kami menikah itu selama hampir 18 tahun dia tidak pernah minta gaji saya. Sebagai seorang suami sih kadang-kadang kalau gajinya tidak diminta sepertinya sebenarnya kayaknya senang. Tapi kadang-kadang kita juga merasa menjadi suami yang begitu amat sih uang saya kok tidak berguna begitu. Kadang-kadang ada satu sedikit malu begitu. Memang setelah kami menikah dia tidak pernah minta uang gaji saya karena gajinya dia itu lebih besar dari gaji saya. Jadi dia tidak pernah meminta uang saya gaji itu tidak pernah. Nanti setelah dia berhenti kerja baru saya kasih. Ya kebetulan memang kalau dia tidak minta ya memang saya tidak kasih. Karena uang itu pun juga bukan saya pakai untuk kesana kemari bukan. Paling ya untuk anak-anak ya mau beli rumah ya. Karena kami memang nabungnya itu sedikit demi sedikit. Bisa beli rumah puji Tuhan haleluya begitu. Dan dalam hubungan tetap naik turun ada. Nah puji Tuhan memang selama 23 tahun Bapak Ibu. Baru di akhir-akhir 2 tahun ini. Saya merasa menjadi keluarga seutuhnya. Kalau dulu kita jalan masing-masing. Dulu kalau istri marah. Begini Bapak Ibu, saya itu tipikal orang yang tidak romantis. Saya ingin berikan kesaksian. Satu hari kami bertengkar. Dia bertengkar, dia meninggalkan saya. Saya kan orangnya nggak bisa begini. Jangan kau tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Saya orangnya tidak romantis. Kalau dia pergi ya pergi aja begitu. Satu kali dia marah kepada saya, dia pergi, dia nginap di hotel. Jam 1 dia nelpon ke saya suruh ambil. Katanya di hotel ada yang ngintip. Kita sebagai suami ya saya pulang cepat. Padahal saya dalam hati itu bukan begitu Bapak Ibu, saya berdusta. Saya dalam hati bilang aja gak bisa tidur sendiri kan begitu. Makanya saya jemput waktu itu di hotel, saya bawa pulang. Dia bilang katanya ada yang ngintip, oh yo jangan, itu tidak bagus sekali. Padahal dalam hati, Nah itu yang paling terkesan, ya tetap bahwa apa yang kita suka duka di dalam keluarga pasti ada. Tapi saya yakin bahwa pergumulan keluarga itu tidak sebanding dengan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami. Kami bisa sehat, kuat, sampai hari ini kami bisa beribadah di BJW, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Masalah yang kita hadapi dalam keluarga itu tidak sebanding dengan berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Pak. Puji Tuhan luar biasa. Mau ditambahkan Ibu Stella? Oh sudah. Mungkin bisa yang terakhir Pak, kasih nasihat pernikahan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih lagi berjuang ini 5, 10, 15 silakan Pak. Ya nasihat untuk masing-masing keluarga yang mungkin yang masih ada pergumulan mengenai hubungan hanya satu, saling mengampuni. Kita harus saling mengampuni dari pasangan kita. Walaupun ada yang salah, tetap
kita harus mengampuni. Itu penting sekali pengampunan. Tanpa pengampunan jelas kami tidak bisa. Tuhan suka orang yang mengampuni. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Keluarga akan utuh kalau kita saling memahami dan saling mengampuni. Itu saja tips dari saya. Oke, terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Pak Simon dan Ibu Stella. Dan kita sambut narasumber kita yang kedua yaitu keluarga Marentek Rengkung, Bapak Elmi dan Ibu Sandy. Mari silakan maju ke depan. Ya, jadi sudah menjalani pernikahan selama 21 tahun dan memiliki 2 anak laki-laki. Yang tadi 2 anak perempuan, sekarang 2 anak laki-laki. Wah, luar biasa ini. Dan fakta dari pada pasangan ini yang sudah dihimpun oleh tim kami, ini tempat favoritnya itu biasanya kan ke mall, ke pantai. Ini tempat favoritnya lain, Bapak Ibu. Tempat favoritnya di sini ditulis PMI, Pondok Mertua Indah ya, luar biasa. Jadi tempat favoritnya itu malah di tempatnya mertua, berarti ibu dan ayahnya Bapak Erwin, iya, ya. Mungkin bisa sharing bagaimana kehidupan pernikahan selama 21 tahun ini, atau mau dipaparkan dulu Pak Ewin data-data? Nanti belakangan. Oke, silakan. Ya, saya berdiri saja ya, soalnya sok ramda duduk tadi. Saya sapa dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya. Puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk membagi pengalaman hidup berumah tangga ketika kami dimintakan sama ketua. Tadinya mohon maaf, ini kami merasa agak kurang percaya diri karena di sini masih ada yang senior jauh dari kami berdua. Namun kalau kesempatan ini diberikan ya kami sangat menghargai dan berterima kasih. Untuk membagikan pengalaman rumah tangga yang kami jalani, saya serahkan kepada istri saya. Kan esensi rumah tangga itu harus saling memahami dan saling menopang. Toh? Jikalau kemampuan saya dalam hal konsep Alkitabiah kurang, saya serahkan kepada istri. Jadi memang betul ya Pak, ditulis ini yang membuat jatuh cinta itu lucu. Memang lucu sekali ini Pak, silakan Ibu. Orang setunggu-tunggu ini ternyata dilempar juga. Puji Tuhan, syok juga, kira lolos, belum kote. 21 tahun sebenarnya nanti Januari sih. 2 bulan lagi kami 21 tahun sama di bulan Januari, dan tidak mudah sama dengan Pak Simon, Bu Stella. Pernikahan 21 tahun tidak mudah, apalagi di awal-awal pernikahan itu sangat-sangat tidak mudah. Dan ini bagian dari kesaksian kami. Cuma memang secara karakter kalau kami berdua berbeda, pasangan dengan Ibu Stella dan Pak Simon, kami berdua justru hampir 100% karakter itu sama. Karena ikut tes sudah 3 kali, yang dari Abalov 2 kali, 1 kali yang dari Pak Roland kemarin, Pak Rulan. Dan hasilnya dua-dua pemimpin, dua-dua dominan, dua-dua panas api, dua-dua rasul. Cuma saya pengajar, beliau nabi ya. Jadi pengajar dengan nabi, pengajar dengan rasul, nabi dengan rasul. Jadi memang hampir dalam segala aspek kami itu saling menyerang. Bukan karena persamaan yang bikin kita jalan akur, tapi justru saya rasa perbedaan justru yang bikin kita bisa lebih masuk satu dengan yang lainnya. Karena sama jadi enggak ada yang baku mengalah begitu dong. Sama-sama. Cuma yang saya suka dari Pak Ewin, waktu pertama kali kita ketemu, orangnya udah kelihatan random. Waktu itu di Gerakan Pemuda, kami sama-sama melayani, dan saat membaca Alkitab, kami berdua duduk di belakang dan tidak bawa Alkitab. Lalu yang Pak Ewin lakukan, dia membuka Alkitab yang tidak ada di tangannya, dia ajak saya baca.
Jadi kami berdua baca Alkitab yang tidak ada. Dari situ langsung klik ya, berbunga-bunga. Ternyata ada orang random lain selain saya sendiri gitu. Langsung cocok, ternyata sama, dia lucu gitu. Dan kesaksiannya memang di awal pernikahan, karena memang kami juga menikah muda, sangat tidak ada kesiapan. Pak Ewin baru kelar kuliah dan saya putus kuliah karena menikah. Secara ekonomi itu menjadi satu beban yang sangat besar, apalagi sudah ada anak. Jadi cekcok, seringkali cekcok karena masalah ekonomi. Kebetulan saya yang bekerja, Pak Ewin masih cari-cari kerja. Sampai akhirnya ini yang menjadi titik balik menurut saya, walaupun kami belum melihat waktu itu, tapi titik baliknya di sini. Karena kami masih aktif melayani, Tuhan memberikan kami kesempatan melayani di musik pujian. Waktu itu Pak Ewin, karena saya harus jaga anak, Pak Ewin pergi melayani dengan gembala kami di Ratahan kalau nggak salah, pokoknya daerah Mitra sana. Di pelosok di mana ada gereja sedang membangun. Dan kami memang suami istri punya satu prinsip bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Jadi semua kebaikan yang kami lakukan, sampai hari ini prinsip itu tetap ada buat kami. Itu kita memiutangi Tuhan. Dan waktu itu gereja yang dilayani oleh Pak Ewin sedang membangun. Saya ingat betul, sampai sekarang saya nggak akan lupa. Waktu mereka menantang jemaat untuk memberikan persembahan untuk pembangunan, karena kami masih baru menikah dan ekonomi kami memang tidak ada pas-pasan. Pak Ewin tidak punya apa-apa. Dia cuma punya handphone butut, tapi waktu itu sih masih boleh ya. Nokia gitu tahun berapa, 2007 mungkin. Dia kasih itu, satu-satunya benda yang dia bawa. Nggak ada uang sepeser pun. Dan saudara tahu semenjak kejadian itu titik awal di mana Tuhan bukakan jalan, dia ikut PNS setelah mungkin 7 kali atau 13 kali gagal. Dan di tahun yang sama itu Tuhan loloskan menjadi seorang cakim, calon hakim. Hingga sampai hari ini diberkati. Itu adalah suatu titik balik, walaupun di masa itu kami tidak melihat, belum melihat apapun berubah dalam kehidupan kami. Tapi itu suatu momen di mana saya tidak akan melupakan bahwa dengan keterbatasan kami bisa memberikan sampai 0, tapi Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda dari hal itu. Tuhan memberkati lebih dari yang bisa kami berikan. Mungkin itu saja buat saya. Dan saya serahkan lagi kepada Bapak. Oke, silakan lanjutkan MC. Cari aman kita, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau dipertanyakan ya. Ini kan Bapak dan Ibu ini umurnya sama ya. Nah, jadi umurnya sama, kemudian menurut data ini kekurangannya sama. Yang satu tidak sabar, yang satu darah tinggi. Wow, luar biasa. Ini bagaimana untuk menyelesaikan kalau ada konflik ini biasanya apa? Siapa yang lari dari rumah ini Pak? Coba Pak. Oke ya, berarti ini kita buka kartu. Artinya rahasia internal harus kita sampaikan. Saya agak kurang nyaman kalau duduk. Mohon izin, saya berdiri. Soalnya dari pagi sampai tadi duduk terus. Pekerjaannya kan cuma duduk-duduk saya di kantor. Ya. Kalau pertanyaannya adalah kalau satu darah tinggi, satu tidak sabar. Ini tidak ada jawaban sebenarnya. Sama-sama ini pasti kalau ketemu pasti meledak. Toh? Ya. Sebagai seorang laki-laki sejati, kepala rumah tangga, kita tahu bagi laki-laki itu tidak ada pilihan lain kalau dalam kondisi seperti itu. Persoalannya akan bertahan, mempertahankan keadaan rumah tangga atau ego yang harus kita keluarkan. Laki-laki masa mau kalah, kan seperti itu kira. Tapi singkat cerita, Tuhan menganugerahkan sedikit saja kesabaran. Akhirnya kita yang mengalah. Tapi dalam keadaan tertentu, hal-hal yang saya lihat
akan menyebabkan masalah yang lebih besar, saya yang mengambil sikap untuk mengalah. Kemudian jika sesuatu yang memang harus dipertahankan, seperti kata firman, istri itu sebagai penolong. Jadi saya tetap mempertahankan apa yang harus dilakukan sebagai kepala rumah tangga. Kemudian kalau kita sedominan ya istri ya siap salah begitu. Jadi saya mau menurunkan ego, kira-kira begitu bahasa, menurunkan ego untuk tidak saling frontal. Nanti bisa pecah lagi perang dunia ketiga, kurang lebih begitu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Oke, ini kan Bapak Ewin ini sebagai hakim ya Pak di pengadilan. Pengadilan Negeri Manado. Ya, mungkin bisa diinfokan kepada kami Oh ya. data-data perceraian. Nah, sekarang ini kan lagi marak sekali ini. Rasanya kalau masalah sedikit sudah langsung bercerai. Ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke. Mohon izin berdiri Bu Gembala, Ketua. Ya, ya, singkat saja ya. Memang seperti diketahui kami ini sebagai hakim menangani kasus perceraian, khususnya wilayah Manado itu sudah sangat banyak sekali. Sampai kita enak sendiri menangani kasus perceraian. Kalau di wilayah Manado kita ada kasih putus cerai itu kurang lebih 500 keluarga, bayangkan. Saudara bayangkan pertanggungan jawab saya kepada Yang Maha Kuasa nanti. Kurang lebih 500, ya, itu sedikit, lebih lah dari itu. Jadi ini berapa menit ini kita mau bicara? Boleh 10 menit Pak. 10 menit tambah setengah jam bisakah? Oh tidak bisa Pak, semua lapar. Oke. Singkat saja ya. Persoalan perceraian itu beraneka ragam penyebabnya. Baik antara konflik antara sesama pribadi ataupun pihak ketiga. Mungkin saudara bisa pahami pihak ketiga itu siapa. Kalau yang disebut zaman sekarang ada PL Kor, kurang lebih begitu. Tapi yang didominasi itu adalah tentang percekcokan dan pertengkaran. Semua rata-rata 90% itu alasan perceraian adalah karena pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga. Tak sontong sadiki tapela besar. Dan seterusnya, akhirnya ujung-ujungnya kembali mengajukan gugatan perceraian. Dan zaman sekarang ini seperti kita ketahui ada fenomena yang bernama gredi. Perceraian itu bukan cuma di level umur 20 sampai 30. Sekarang saya terakhir menangani tadi saya baru selesai, itu umur 78 tahun, bayangkan. 78 kok mau cerai mau bikin apa? Kira-kira apa yang dalam pikirannya beliau? Umur 78. Alasannya itu sama, mau dari umur 20 sampai 70, percekcokan. Padahal berapa anak dorenda, dorang peroleh diberkati 7 anak kalau tidak salah. Tapi dia baru bilang sekarang nak cocok, padahal waktu dulu gas terus. Makanya angka perceraian itu bervariatif ya, tapi yang didominasi adalah masalah perceraian, percekcokan dan pertengkaran. Dampak dari, mana itu tadi? Oh, ya. Dampak daripada perceraian sudah pasti yang pertama terhadap didominasi oleh anak, tapi bagi yang berumur masih usia muda. Terus kalau perekonomian itu tidak membatasi dari yang paling muda sampai paling tua. Jadi perceraian itu sekarang tidak memandang umur sekarang, tidak memandang usia. Satu lagi, tidak memandang profesi. Banyak sekali pokoknya jenis-jenis itu. Ada yang bilang begini, waktu kita tanya, kita kan juga sebagai mediator, sebelum perceraian kan kita harus memfasilitasi mereka untuk mau baku damai. Dia bilang begini, ini mohon maaf kalau agak sedikit menyimpang. Nggak sama rupa dulu, maksudnya secara fisik dan secara psikologis. Nggak sama waktu muda, ada perubahan, otomatis kan perubahan secara fisik. Jadi kita kita mau cari yang lebih muda lagi. No, kok ngana tua ngana mengharapkan kau punya istri lebih muda, tapi dia sendiri
so tua. Ya hal-hal begitulah yang paling terjadi. Makanya angka perceraian di Kota Manado khususnya, ini berdasarkan data statistik yang didapatkan baik di kantor saya sendiri maupun di data Capil. Ya, kita berkoordinasi dengan Pak Kadis, Pak Ewin, kemudian didapatlah angka seperti ini. Di tahun 2025 jumlah perceraian kurang lebih 560 per tahun yang saat ini. Terakhir kita tangani kasus ini 600 berapa. Kan ada nomor-nomor tuh jenis perkara perceraian dan sebagainya. Itu 600-an. Belum lagi yang lain yang ndak data terus, dilanjutkan. Berarti betapa dahsyat ini serangan terhadap rumah tangga. Bukannya lebih lama lebih turun, malah lebih lama lebih naik. Waktu kita hakim pertama itu masih sekitar 100 waktu kita di Amurang. Pas masuk Manado wilayah kota besar ternyata lebih parah di kota besar. Yang notabene adalah didominasi dengan doktrin-doktrin Kristen tentang masalah perceraian. Dilarang inilah hari-hari di gereja, bahkan mohon maaf bicara, yang mengajukan gugatan itu adalah statusnya adalah sebagai pendeta. Saya sendiri sebagai yang menanganinya. Jadi ini persoalan ini bukan hanya sebatas status, umur, usia, tapi merambah di segala macam lini. Kurang lebih begitu, semua panjang. Kita kalau suka kasih mic, lupa mau lepas. Tapi saya batasi saja dulu sampai di situ sebagai informasi saja yang perlu diketahui. Ruang pinjam mohon maaf. Salam. Cukup saja demikian. Oke, dan saat ini kami akan buka untuk sesi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada narasumber. Ada 4 orang yang duduk di depan. Silakan tanyakan apa saja yang berkaitan dengan pernikahan. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu mau ketahui tentang pasangan yang ada di depan ini. Kalau tidak mau langsung bertanya, mungkin malu, bisa scan di depan, nanti akan masuk di Google Form dan nanti akan muncul pertanyaan di layar, tidak usah ditulis nama. Tapi kalau mungkin ada yang mau langsung bertanya saat ini juga, silakan berdiri dan kami akan berikan mic-nya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tiga pertanyaan sebelum orang akan tutup talk show kita pada malam hari ini. Jadi jangan sia-siakan kedua pasangan yang sudah datang, duduk di depan dan sudah deg-degan dari pagi mungkin. Jadi jangan sia-siakan karena talk show ini 1 tahun 1 kali ya. Saya ingat ini sudah 3 tahun berturut-turut, yang 2 tahun yang lalu itu Pastor Edo dan istrinya Censi yang menjadi narasumber. Tapi tahun ini lokal, jadi Ketua Babe dan juga Ibu Sandy sebagai bendahara. Jadi mari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ada Pak Dedi sana, saya pegang mic Pak Dedi. So belajar materi ini, siap ditanya. Saya dulu yang mau bertanya juga kepada Pak Simon dan Ibu Stella. Nah, kan dalam pernikahan 23 tahun ya Bapak dan Ibu, pasti itu kerohanian juga pasti ada pertumbuhan, betul ya? Nah, itu di titik mana yang benar-benar dekat sekali dengan Tuhan? Mungkin bisa di-share. Terima kasih. Kali Pak Ewin tadi mengatakan dia di kantor terlalu banyak duduk, sama. Saya juga mau berdiri karena di kantor juga Pak. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pada titik tertentu mengenai perjalanan pernikahan kami, respon kita terhadap masalah itu sangat penting. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu teman-teman di PJW, itu sangat bersyukur sekali. Banyak sekali pelajaran yang saya terima dari bapak-bapak
dari keluarga, dari ibu, banyak sekali. Respon saya yaitu dulu ketika ada masalah pasti meledak. Tadi saya katakan bahwa saya tidak romantis, jadi kalau istri saya marah ya udah marah aja gitu. Tapi respon sekarang lain. Saya lebih banyak diam. Saya lebih banyak minta maaf begitu. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu sebenarnya kita harus lebih tumbuh. Jadi keadaan itu ketika ada masalah, keadaan itu tidak lagi bicara mengenai bagaimana ego kami, ego dia dan tidak bersatu, tidak. Dan yang paling penting yaitu bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan yang tiap hari kita bisa baca, mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube, dari gereja, bahwa itu penting sekali bahwa keluarga itu harus utuh dan harus tetap berkembang selanjutnya agar keadaan itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya bisa. Oke, terima kasih. Ibu Stella ada yang ditambahkan? Ada. Oh ya, silakan Pak, dikasihkan mic-nya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang tadi secara rohani ya. Jadi memang secara rohani itu ada perkembangan, ada kemajuan itu sejak Bapak dibaptis. Jadi Bapak baptisnya itu kan kurang lebih 3 tahun terakhir. Jadi baptisnya nanti di sini. Jadi sebelumnya itu memang ikut gereja. Tetapi masih sering bolak-balik ke gereja lama. Kadang cuma ngantar, terus dia pergi ke gerejanya gitu. Tapi selama itu, jadi dia cuma antar, dia taruh, terus dia ke gerejanya. Setelah dia dari gerejanya dia jemput lagi begitu. Dan selama itu ya masih seperti yang dia bilang bahwa kalau ada masalah, ada cekcok, ya jadinya kami sendiri-sendiri gitu. Tapi setelah dia dibaptis itu banyak perubahannya yang terjadi. Jadi setelah dia dibaptis kami sama-sama ketika mengalami masalah, ada tantangan, itu sama-sama kami bisa duduk, diam, bicara dan berdoa bersama. Jadi memang luar biasa, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ketika orang sama-sama sehati. Bukan berarti setelah itu tidak ada masalah ya, bukan. Masalah tambah banyak. Tetapi yaitu orang sama-sama mengerti dan mengedepankan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kasih Tuhan itu yang betul-betul mengubahkan dan mempersatukan ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Oh Pak Ricardo mau bertanya Pak. Silakan Pak. Oh Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya silakan bagi berdiri Pak. Shalom. Shalom. Karena Dos dikasih mic jadi terpaksa batahnya Jo. Jadi tadi judulnya apa teh? Sorry kita terlambat. Benua bersama di dalam Tuhan. Ya. Pertanyaan simpel Jo. Kepada siapa Pak pertanyaannya? Dua-dua Jo kan ini pasangan tuh siapa tahu beda DP pendapat masing-masing keluarga. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya kita bisa menua bersama sementara dalam proses perjalanan kan kita lihat istri yang dulunya bisa 45 kilo sekarang sudah 70 lebih. Toh? Paling tidak itu satu. Nah bagaimana itu bisa mempertahankan? Karena ke depan sudah mulai ada garis ini, garis itu di sini. Rambut sudah mulai habis sesama dengan bulu tikus begitu. Nah bagaimana itu bisa mempertahankan?
Kedua pertanyaan agak sedikit tidak terlalu serius. Kira-kira dari pasangan suami istri ini, apa yang paling spesial? Contoh begini, mengetahui pasangan masing-masing itu, misal hafal tanggal lahir atau hal-hal yang lain, atau tanggal lahir orang tua, atau kapan kawin, atau apa yang paling spesial. Dan satu yang saya titip pertanyaan lagi, waktu tanggal pernikahan, waktu hari pernikahan itu, apa yang paling diingat waktu momen itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir, satu-satunya dan terpaksa. Yang pertama, bagaimana menua bersama? Cuma mau bilang, bertahan Jo, semangat. Karena sama dengan Pastor Okta ada bilang minggu lalu, semua yang kita lakukan tuh lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau mengasihi pun jangan setengah-setengah, kasihi seperti mengasihi Tuhan. Karena bagaimanapun kita sudah memilih. Dan di BCW ini rata-rata sudah tahu firman. Jadi karena kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita tahu ada konsekuensi dalam setiap yang kita ambil. Dan kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Maka dari itu bertahanlah. Dia tetap cantik karena bukan dari fisiknya tapi karena karakternya. Dari apa yang kamu sukai di awal. Dia tetap ganteng, tetap gagah bukan karena fisiknya tapi karena tanggung jawabnya. Mungkin caranya dia mencintai kita. Karena kalau dari awal kita sudah jatuh cinta sama seseorang karena fisik, saya tidak tahu kalau di sini ada. Tapi kalau kita jatuh cinta sama seseorang karena fisik, itu akan dimakan waktu. Tapi dalam prosesnya kalau kita bisa menemukan sesuatu dari orang tersebut tanpa melihat fisik, itu yang luar biasa. Dan pasti karena kamu berjalan bersama Tuhan, kamu bisa mencintai dia sampai rambutnya juga udah botak. Yang pertanyaan kedua tadi, yang spesial, maksudnya yang spesial yang diingat apa atau hal mana-mana? Yang diingat, kita nggak tahu ya, mungkin 90% mama-mama itu merasa spesial kalau ulang tahun pernikahan diingat. Ulang tahun sendiri apalagi. Kalau kita sendiri sih lebih ke ulang tahun pernikahan. Sampai lupa, jangan berani pulang Pak. Itu ya, ulang tahun pernikahan itu paling spesial. Dan waktu pernikahan kami yang paling bisa saya ingat adalah malam hari sebelum pemberkatan kita berantem di telepon. Saya nggak akan lupa ya. Tapi biar bagaimana udah berantem, ya tetap menikah besoknya karena dia diem aja. Dia anggap kita lagi bercanda. Emang random sampai sekarang nggak hilang-hilang, jadi ya gitu, nggak mempan. Cek, perlukah kita menjawab juga? Pak Amir? Ya. Ya, harus menjawabkah atau tidak? Oh, mohon izin berdiri, Bu Gembala. Bagaimana cara kita supaya hidup menua? Ini perspektif saya sendiri ya, mungkin berbeda dengan cara yang lain. Cara saya, pendapat saya untuk kita bisa menua bersama, saya tidak bisa mendefinisikan bagaimana cara, tapi saya hanya bisa menyatakan bahwa istri saya ini paling cantik ya pokoknya di seluruh di bawah kolong langit ini. Kemudian ya saya juga sedikit saja ingin membagikan
tadi kan ke Pak Simon ditanya tentang cinta pertemuan pertama. Kalau saya juga suka mengkilas balik masalah-masalah bahagia, nostalgia masa lalu, itu untuk mempererat hubungan kita, mempertahankan supaya orang bisa menua bersama. Dulu saya tidak percaya apa yang disebutkan cinta pada pandangan pertama. Kalau dalam filosofi Cina, Wusheng Hoi Chu Win Shi Ngoya. Tapi ternyata definisi itu saya bisa temukan ketika bertemu dengan istri saya. Sehingga konsep cinta saya tidak bisa mendefinisikan, saya hanya bisa menyatakan bahwa saya mengasihi istri saya dan dengan seluruh all my life, ya kurang lebih begitu. Ya. Selanjutnya nomor 2, yang spesial. Saya paling suka istri saya itu adalah sesuatu yang dia tipikal orang yang kalau bekerja, biar kiri kanan mau gempa bumi, dia tetap mesti seklar. Kalau sobaku janji baking cookies jam 9, mau sampai pagi, kita pernah menemani istri saya bekerja baking cookies sampai pagi, enggak tidur. Tapi itu salah satu karakter yang saya sangat menyukai dari istri saya, itu dia kategorinya adalah harus tuntas sesuai dengan kesepakatan yang sudah. Itu salah satu hal yang paling berharga, yang paling menguntungkan dan paling berbahagia yang saya itu dari istri. Ya, cukup saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak Ewin mengatakan bahwa dia melihat Ibu Sandy, dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Mungkin kalau saya bukan, Pak. Saya harus jujur, Pak. Masih ada kok lebih cantik dari istri saya. Tapi kan bukan begitu caranya sebagai keluarga. Kita punya pandangan itu kan beda. Ketika kita masih muda, itu kan kita melihat fisik. Jangan bohong. Ketika kami masih muda itu kan pastinya fisik. Tapi lama-kelamaan kita semakin tua, itu bukan lagi mengenal masalah itu. Baru kita bicara dari ke hati. Rasa cinta di hati itu tidak lagi memandang fisik. Kalau dulu ketemu dia 45 kilo, sekarang mungkin 57. Sama aja Pak, saya dulu berat badan cuma 60, sekarang 73. Tapi kan kalau kedewasaan di dalam keluarga itu kan tidak memandang semua itu. Bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu yang luar biasa. Tidak lagi kita memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, sudah tidak lagi. Karena kita sudah ada anak, itu lebih utama. Ada Tuhan yang kita bisa diajak bicara. Itu. Dan hal apa yang paling istimewa, saya itu paling tidak tahu. Anak saya ulang tahun tanggal berapa, saya pun juga tidak tahu. Kadang-kadang ibu ngasih ingat, dia mau ulang tahun besok. Hai, begitu. Ulang tahun istri saya kadang-kadang saya lupa. Tapi kalau ulang tahun pernikahan saya tidak pernah lupa. Itu tanggal 2 Januari 2002. Itu yang jujur saya katakan. Terima kasih Pak Amir, pertanyaannya luar biasa sekali. Iya, jadi yang lainnya sudah disampaikan oleh Bapak. Cuman kalau ulang tahun pernikahan itu kenapa tidak bisa dilupakan oleh kami berdua? Karena pemberkatannya itu jam 10 pagi, tanggal 2, dan saya harus masuk kantor tanggal 3 Januari. Jadi pemberkatan tanggal 3 pagi itu di Blitar, dan jam 10 malam saya harus berangkat ke bandara. Jadi menikah pagi sampai acaranya sampai sore, dan jam 10 malam diantar. Harus ke bandara karena jam pagi sudah harus di Manado untuk masuk kantor. Jadi memang tidak terlupakan. Terima kasih. Oke, luar biasa, terima kasih. Dan yang terakhir nanti dari Scan ada ya? Udah di Google Form, tidak akan ditampilkan. Apa yang bisa istri lakukan ketika suaminya suka ngatur berlebihan? Contohnya tidak boleh pakai pakaian ini, tidak boleh keluar dengan teman, dan masih banyak lain yang tidak boleh. Oh, jadi ini
case-nya adalah suaminya dominan dan overthinking kayaknya ini. Jadi istrinya harus diatur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, berarti ini pertanyaan ditujukan kepada istri, ya kan? Karena pertanyaan apa yang bisa istri lakukan? Nah, ketika suaminya, silakan istri-istri, Ibu Stella dan Ibu Sandy. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan kalau istrinya saya itu tidak mungkin sih, kalau ditanya ke saya secara pribadi, tidak mungkin saya pilih suami yang seperti itu gitu. Karena kita orangnya open minded. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu yang bisa saya kasih saran mungkin, orang-orang demikian itu tergolong orang yang posesif biasanya. Dan mereka tidak bisa kita masukkan dengan kekerasan. Tapi kita bisa melakukan pendekatan yang lebih lembut. Dan karena kita ini orang Kristen, kita bisa bawa di dalam doa. Lalu apakah kemudian kita melawan atau mengikuti? Saran saya, tunduklah kepada suamimu. Selama itu tidak meminta nyawamu, tetap tunduk dan jalani. Gumuli itu dalam diam. Karena perbedaan suami dengan istri itu bukan jadi suatu perdebatan. Justru perbedaan itu harusnya membangun karakter masing-masing. Tuhan izinkan ada perbedaan itu pasti untuk membangun karakter salah satu atau mungkin dua-duanya. Jadi kita tetap lakukan bagian sebagai istri, tunduk kepada suami. Dan kalau apa yang mengganjal karena ini tipe suami yang posesif, kita bawa kepada Tuhan dalam diam. Kita nggak bisa membantah dengan keras karena pasti akan pecah. Itu dari pengalaman dan berdasarkan Alkitab yang saya tahu ya. Kalau untuk saya hampir sama pendapatnya dengan Ibu Sandy. Karena kalau berbicara tentang istri menghadapi suami seperti itu ya, pada dasarnya memang harus tunduk kepada suami. Tetapi seperti tadi, hal-hal yang seperti tadi kita harus pikirkan juga. Dalam hal berpakaian misalnya, kan tadi ditulis berpakaian seperti itu. Berarti masuk dalam suami kategori yang posesif dan terlalu banyak mengatur-ngatur. Sementara mungkin kalau dalam hal berpakaian, selama itu masih wajar, itu perlu dibicarakan bahwa masih tetap dalam kondisi wajar. Yang penting kan bukan berpakaian yang terlalu terbuka. Seperti itu. Jadi perlu ada, kalau menurut saya perlu ada pembicaraan-pembicaraan di dalam aturan-aturan yang diberlakukan oleh suami. Dan tapi pada dasarnya kita harus tunduk. Namun ada hal-hal yang bersifat normal dan sebagai individu, istri juga punya hak untuk melakukan segala sesuatu selama itu masih batas-batas wajar. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang dari scan QR pertanyaan? Multimedia tidak ada. Baik, saya undang kedua pasangan untuk berdiri. Kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan boleh memberkati kami dengan kesaksian kehidupan pernikahan. Dan saya percaya malam hari kita termotivasi dan terinspirasi dari kedua pasangan ini. Silakan duduk, Bapak Ibu. Dan sejatinya pernikahan itu tentang perjalanan panjang Bapak Ibu. Tentang dua hati yang sedang belajar untuk tetap melangkah bersama. Bukan saling menuntut, bukan saling membebani. Tapi sama-sama mengambil peran sesuai rancangan Tuhan. Karena perjalanan ini milik berdua. Dan jangan ada yang ketiga selain Kristus yang menjadi kepala. Amin. Saya Trisha Syahadi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Diberkati hari ini suasana yang luar biasa bagi kita orang semua, saling berbagi kesaksian, pengalaman hidup
Saya percaya keluarga-keluarga yang ada di BCW semakin kuat, semakin berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan doa persembahan saya serahkan kepada Pak Nus. Sebelum orang beri persembahan, mari orang berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Waktu yang luar biasa bagi kami sebagai keluarga dalam Tuhan. Kami diberkati dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman kami dan kami syukuri semua ini adalah waktu Tuhan yang tepat untukmu. Supaya kami bisa maju bersama sampai kapanpun Tuhan izinkan kami ada sebagai suami istri untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan kami, berkati hati kami, dan kiranya berkat apa yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami beri malam ini untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Saya undang bangkit berdiri. Yang ada pasangan, yang ada teman, orang bergandengan dan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku. Doa tutup akan dibawa oleh Pak Bapak. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan,
Itu karena kasih karunia Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kami nikmati dan kami lewati sampai hari ini Tuhan. Kami boleh Engkau berikan pelajaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Suka duka Engkau pakai Tuhan untuk memberikan kami kualitas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami ada dalam komunitas Babe dan WBI Tuhan, di mana komunitas ini Tuhan membangun kami Tuhan, memperkuat hubungan kami. Satu dan lain kami boleh memperat dan saling mensupport Tuhan dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk itu kami selalu berdoa Tuhan untuk komunitas ini Tuhan, biar Kau terus pakai Tuhan. Setelah setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, karena di akhir bulan ini, bulan November Tuhan, bahkan di hari-hari akhir tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk saling melengkapi Tuhan, di dalam komunitas ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang sudah kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, lewat kesaksian keluarga-keluarga yang Kau percayakan Tuhan, keluarga Pak Simon, keluarga Pak Ewin Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau mereka mampu melewati hidup pernikahan mereka sampai hari ini Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami semua Tuhan, keluarga-keluarga yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa di masa-masa sekarang ini Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk mempertahankan kehidupan pernikahan kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami boleh melewati semua itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, bahwa kalau kami sampai ada sampai saat ini Tuhan, Engkau yang menjaga tiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan, menguatkan setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi kami Tuhan. Engkau menjadi nahkoda dalam kehidupan keluarga kami. Untuk itu terima kasih Tuhan. Kami terus pegang tangan-Mu Tuhan, menghadapi kehidupan kami di hari-hari ke depan ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan, anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, keluarga-keluarga besar dan dimanapun kami ada Tuhan. Biar terus ada Tuhan satu kesatuan dalam kehidupan kami Tuhan. Saling mempercayai, saling memahami, saling mengampuni Tuhan. Supaya kami boleh merasakan Tuhan, betapa kasih Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kami. Malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, untuk setiap rencana Tuhan yang terus Engkau genapi dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat Tuhan, untuk terus melihat Engkau Tuhan, melihat apa yang ada di depan kami Tuhan. Dan mengakhiri Tuhan yang firman pada malam hari ini Tuhan, biar kami bawa Tuhan setiap rencana Tuhan, setiap apa yang Tuhan ingin kami lakukan Tuhan, biar Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Tuhan lengkapi kami Tuhan, dengan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mampu dan kami siap Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami undur Tuhan dari tempat ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita tadahkan tangan kita angkat kepala kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Berkat rahmat, anugerah,
dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita malam hari ini dan sepanjang hidup kita. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Saya serahkan kepada panitia. Bapak Ibu, yang terakhir ada 2 hadiah yang akan diberikan kepada pasangan junior dan pasangan senior yang sudah dari awal tahun sampai bulan ini, bulan November itu sudah dipantau oleh tim dari Babe dan WBI. Mau tahu siapa yang akan mendapat hadiahnya? Mau yang junior dulu atau senior dulu? Mana suaranya? Yang junior dulu atau senior dulu yang mau ditampilkan? Hah? Oh, senior dulu, oke. Pasangan senior yang akan mendapatkan hadiah dari Babe dan WBI. Kita lihat di layar. Inilah dia pasangan senior kita. Yeay! Om Vicky dan Cihoa, silakan maju ke depan. Pasangan senior yang luar biasa. Tetap bersemangat dalam setiap kegiatan. Datang bersama-sama, pulang juga bersama-sama. Silakan maju ke depan. Nanti Bu Gem akan memberikan hadiah. Oke, sekarang pasangan junior. Pasangan junior yang akan mendapatkan hadiah spesial malam hari ini. Silakan tampilkan di layar. WL kita malam hari ini. Silakan maju ke depan, mana WL? Dedi dan Citra luar biasa bergandengan tangan. Silakan di sini nanti Bu Gem akan kasih kadonya. Pas di depan pohon Natal, DP background. Jangan lupa gandengan tangan. Terima kasih, silakan duduk. Ya, terima kasih. Apakah dari Bu Gem ada mau sampaikan sesuatu? Puji Tuhan, bersyukur untuk setiap tahun-tahun yang terbaik yang orang boleh lewati dalam kebersamaan. Biarlah setiap apapun yang orang alami, mau suka dan duka, biarlah orang memiliki respon hati yang benar. Sebab kita tahu kita semua sudah dibangun di atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Sehingga badai, tantangan, pergumulan itu akan datang mungkin ya pertama di keluarga. Seperti tadi data dari Pak Hakim, banyak sekali 500 lebih. Cuman tadi saya mau tanya apakah yang mengajukan perceraian itu dari pihak perempuan, istri atau suami kebanyakan? Sama setengah-setengah ya. Jadi ternyata tidak memandang gender ya. Jadi mari orang lihat bahwa sungguh manusia itu sangat membutuhkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan orang tidak mungkin akan berjalan dan bertahan dari kemenangan kepada kemenangan. Jadi orang yang ada di gereja Bethany City Walk, mari terlebih khusus para pemimpin Babe Elia. Jadilah teladan di tengah-tengah keluarga. Sebab ketika pemimpin berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan intervensi ya.
dan kita akan lihat keluarga kita akan melahirkan keturunan ilahi. Jadi tidak akan terputus dari keluarga kita, entah cucu, cece, cicit, jadi mungkin dong selesai. Tetapi itu keturunan ilahi tidak akan berhenti ada di garis keturunan torang, ya. Yaitu keturunan di dalamnya ada kehidupan Kristus, ya. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki karakter Kristus, orang-orang yang mengeksekusi, diberi kuasa tenaga untuk menahan pekerjaan-pekerjaan musuh dimanapun orang pergi dan berada. Dan kita tahu orang-orang benar, keturunan-keturunan ilahi tidak akan pernah kalah oleh keadaan, justru orang akan membawa banyak orang mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, jadi ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan taruh bagi setiap keluarga-keluarga kita. Mungkin itu, ya. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah teladan, jadilah berkat dimanapun orang pergi dan berada. Dan kita lihat apa yang orang lakukan untuk dunia yang terhilang itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu, dan kita akan berfellowship bersama, Kang. Makan bersama, doa makan oleh Bapak Sonda, keluarga Wanglangi Liando. Mau maju bersama-sama? Sedangkan ini acara keluarga, Pak WL keluarga, jadi mesti berdoa bersama-sama. Sebelum nikmati makanan yang disediakan sore hari ini, mari kita adalah satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, penyertaan sempurna buat kami malam hari ini, gabungan WBI Babe berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini tersedia makan dan minuman Tuhan. Engkau memberkatinya itu Tuhan, biarlah makanan minuman ini mendatangkan kekuatan kesehatan baru buat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ada permintaan kata sebelum orang makan mau bawa foto dulu supaya habis pulang ke rumah masing-masing. Hah? Oh, hilang makeup, semengken. Aduh, masih merah-merah kan. Oke, dipersilakan mau bawa foto dulu kata supaya ada dokumentasi. Bapak Ibu jangan lupa besok kita akan berpuasa bersama-sama.